Shalom adik-adik, Shalom. selamat pagi, selalu semangat pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, adik-adik di rumah selamat berjumpa kembali adik-adik ya dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ya meskipun ya kita tidak bertatap muka secara langsung tetapi itu tidak mengurangi sukacita adik-adik di rumah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya sebelum memulai ibadah kita pada hari ini adik-adik di rumah jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya dan jangan lupa Alkitabnya diambil. Adik-adik di rumah juga boleh didampingi oleh mama dan papanya. Iya, yang masih makan, ya makanannya di cancel dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah. Yang masih main, mainannya ditinggalkan dulu. Nah, kalau sudah siap semua, ya kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya ajak adik-adik di rumah sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, it's good. Kita angkat pujian ini sama-sama. Semua berdiri ya adik-adik. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Iya, masih ya adik-adik. Iya adik-adik sekalian, ya Tuhan Yesus sangat luar biasa ya adik-adik. Dia menciptakan semua organ tubuh kita, ya satu hidung kita, ya dua mata kita, dua tangan kita dan sebagainya. Nah dia menciptakan semua organ tubuh kita ternyata bukan hanya untuk bekerja melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya tangan kita juga bisa diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan termaksud kaki dan semuanya. Untuk itu kita memuji Tuhan satu jumlah hidung dan mulutku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik sekalian, ya tetap berdiri ya. Ya, kita mengangkat pujian. Aku dan kamu sama di mata Tuhan.
silakan duduk kembali. Ya, adik-adik sekalian, kira-kira ada yang tahu judul lagu kita tadi apa? Ada yang tahu? Iya, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Iya, ternyata semua anak-anak di dunia ini Tuhan tidak membedakan satupun. Ya, tadi ada dikatakan yang tinggi, yang pendek, yang badannya gemuk, yang kurus, yang rambutnya lurus, yang keriting, dan bahkan warna kulit pun Tuhan tidak membedakan. Nah, mungkin di sini di rumahnya atau di sekolahnya ya, ada yang punya teman yang badannya gemuk atau badannya kulitnya hitam, ya dia sudah tidak mau lagi berteman sama temannya. Kira-kira itu membuat Tuhan sedih tidak adik-adik? Sedih. Oh iya, ternyata Tuhan sedih ya kalau kita membeda-bedakan teman kita. Nah adik-adik sekalian, seperti judul lagu tadi kita bahwa aku dan kamu sama di mata Tuhan. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Nah mungkin ya ada di antara kita adik-adik di rumah yang membeda-bedakan teman kita. Ya kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya semua tangannya dilipat. Mari kita sama-sama berdoa, mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku, kami telah bersalah. Tuhan Yesus, tolong ampuni kami. Amin. Iya, amin. Ya, kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, tadi kakak bilang Alkitabnya ambil ya. Kemudian kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat yang pertama. Ya, kitab Yesaya pasal 12 ayat yang pertama yang sudah dapat, ya kita sama-sama baca ya adik-adik di rumah. Ya, kitab Yesaya 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Amin. Ya, kita memuji Tuhan, Yesus cinta semua anak. Pujian ini sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kita ambil Alkitab kita lagi, kita membuka petunjuk hidup baru yang terdapat dalam kitab Yosua 3 ayat 5. Ya, kitab Yosua 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Ya, adik-adik sekalian sudah siap untuk dengarkan cerita Alkitab? Oh iya, sudah ya adik-adik. Nah kalau sudah siap, nah sebelum kita berdoa dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini yang akan disampaikan oleh kakak Dede, ya kita berdiri semua, kita mengangkat pujian, baca kitab suci. Kita angkat pujian ini sama-sama. Doa tiap hari,
kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Dede. Namun sebelum itu kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Semua dalam posisi doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh datang beribadah kepadamu. Meskipun Tuhan kami berada di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita buat kami untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini dengan baik. Berkati pula Kakak Dede yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati dia, semoga ia dapat berkata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, semua katakan amin. Ya, shalom. Selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Iya, guru-guru sekolah minggunya di sini luar biasa semangatnya, luar biasa sukacitanya. Ya, berarti adik-adik yang di rumah yang bersekolah minggu pun harus lebih semangat. Kakak Dede yakin dan percaya bahwa ketika adik-adik sudah siap untuk bersekolah minggu, berarti adik-adik juga sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berarti segala persiapan itu disiapkan, Alkitabnya, tidak bermain, dan sudah mandi pastinya ya. Karena guru-guru sekolah minggu di sini juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk adik-adik bersekolah minggu. Ya, adik-adik di rumah, minggu lalu siapa yang cerita? Guru-guru sekolah minggunya, masih ingat tidak? Minggu lalu guru sekolah minggunya siapa yang bercerita? Siapa? Kak Ade. Iya. Kakak Ade Monica. Dengan judul apa kakak sekolah minggu? Yosua dipersiapkan kakak. Oke, judul ceritanya Yosua dipersiapkan. Kalau minggu lalu ceritanya tentang Yosua dipersiapkan, kenapa sih Yosua harus dipersiapkan? Kenapa tidak Musa? Ya, jadi pada saat itu minggu lalu kakak Amon bercerita bahwa Bapak Musa itu sudah meninggal. Ya, Bapak Musa sudah meninggal. Jadi yang menggantikan posisi dari Musa ialah Yosua. Yosua bisa tidak tanpa Tuhan? Tidak bisa ya. Jadi Yosua pun mengiyakan untuk memimpin bangsa Israel karena dia tahu Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Tidak bisa kita mau memimpin diri kita sendiri atau tidak bisa kita kehidupannya kita ini tidak dicampur oleh tangan Tuhan. Jadi Tuhan pun campur tangan atas keluarnya bangsa Israel pergi menuju tanah Kanaan. Jadi pada saat Yosua sudah dipilih oleh Tuhan, Yosua mengirim 2 orang pengintai. Apa itu pengintai? Atau 2 orang mata-mata. Ya, 2 orang mata-mata untuk melihat keadaan atau kondisi di Yeriko. Ya, pada saat itu Tuhan memakai Rahab, ya, Tuhan memakai Rahab untuk menyembunyikan 2 orang pengintai ini atau 2 orang mata-mata tersebut. Agar mereka bisa lolos mulai dari masuk sampai keluar dari kota Yeriko dengan selamat. Kenapa sih mereka mesti dikirim sama Yosua? Agar mereka bisa melihat situasi dari kota Yeriko itu seperti apa. Dan bisa menceritakannya kembali kepada Yosua. Dan pada saat itu mereka berhasil keluar dari kota Yeriko. Dengan bantuan Rahab, mereka menurunkan tali dari melewati jendela kamar Rahab yang kebetulan itu tembok dengan rumahnya Rahab itu dengan tembok Yeriko itu bersebelahan. Jadi mereka turunkan tali untuk 2 orang pengintai itu untuk turun lewat tali tersebut dan mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka sampai dan akhirnya bertemu dengan Yosua. Mereka bertemu dengan Yosua, mereka menceritakan apa yang mereka lihat, mereka menceritakan apa yang sudah terjadi, dan mereka berkata kepada Yosua, mereka itu memastikan bahwa memang benar
tanah Kanaan itu ialah tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Jadi pada saat itu ketika para pengintai itu sudah kembali kepada Yosua, Yosua mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke tanah Kanaan. Persiapannya ialah mereka mempersiapkan tabut perjanjian Tuhan yang isinya itu 10 firman Tuhan. Jadi tabut itu isinya 10 perintah firman Tuhan. Mereka mempersiapkan dan pada saat mereka mempersiapkan pagi-pagi benar mereka berangkat dan pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa mereka begitu yakin mereka bisa pergi ke tanah Kanaan itu karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi pada saat tepat di depan sungai Yordan, tiba-tiba sungai tersebut terbelah menjadi 2. Mereka menyeberangi sungai tersebut di tanah yang kering. Mereka seberangi, yang jalan lebih dulu itu sesuai dengan perintah Tuhan ialah tabut Tuhan yang mereka bawa. Ya, jadi mereka membawa tabut Tuhan itu berjalan terdepan, berjalan paling depan, itu membawa tabut Tuhan. Kemudian ada yang naik keledai, ada yang berjalan kaki, ada yang membawa semua barang-barangnya. Karena kurang lebih 40 tahun Tuhan Yesus menyertai perjalanan bangsa Israel. Bagaimanapun caranya Tuhan berkati. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka, usaha mereka sampai pada akhirnya mereka bisa melewati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah mereka melewati tanah tersebut, mereka melewati tepi sungai yang kering, Yosua menyuruh 12 orang untuk mengambil batu yang ada di sungai Yordan tersebut. Kenapa? Karena Yosua menyuruh masing-masing satu-satu sebanyak 12 batu untuk sebagai pertanda bahwa Tuhan Yesus menyertai perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ya, sampai ke tanah Kanaan. Jadi 12 orang yang mengambil batu tersebut itu mewakili satu suku di Israel. Jadi ada 12 batu, itu untuk menjadi peringatan dan pengajaran kepada anak-anak mereka bahwa Allah telah mengeringkan sungai Yordan supaya umat Israel berjalan di tanah kering. Itu tujuan kenapa diambil batu-batu, 12 batu tersebut, itu karena itu supaya memperingati bahwa inilah bukti bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Bayangkan ya, yang seperti Kakak Dede bilang tadi 40 tahun. Mulai dari dipimpin oleh Musa sampai Bapak Musa itu meninggal. Kemudian digantikan oleh Yosua. Bisa tidak Yosua membawa atau memimpin bangsa Israel tanpa tuntunan penyertaan Tuhan? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Jadi Yosua berjalan di depan itu karena ada campur tangan dari Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa segala isi alam dan semesta ini adalah milik Tuhan. Apapun bisa terjadi. Seperti sungai tadi itu bisa terbelah menjadi 2 dan melancarkan perjalanan bangsa-bangsa Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tanah Kanaan. Jadi adik-adik di rumah, jika adik-adik mempunyai suatu keinginan, percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan ketika adik-adik itu betul-betul membawa Tuhan dalam kehidupannya adik-adik. Amin. Kalau adik-adik sudah mengerti bahwa betapa luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, pasti adik-adik juga akan mendengarkan cerita ini dari awal Kakak Ade Monika bawa sampai Kakak Dede, karena Kakak Dede membawakan cerita ini menyambung dari cerita minggu lalu yang Kakak Ade Monika sampaikan. Jadi mulai dari Yosua dipersiapkan sampai tiba di negeri perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi berlanjut ceritanya ini kalau adik-adik itu betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Mari semua buka Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini terdapat di Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 4. Jadi mulai dari Yosua pasal 1 di situ judulnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sedangkan pasal 2
pengintai-pengintai di Yeriko. Dan pasal 3 menyeberangi sungai Yordan. Dan pasal 4 ke-12 batu peringatan. Jadi yang sudah kakak sampaikan tadi pun ada dalam bacaan ini. Silakan adik-adik baca, ini menjadi tugas dan PR adik-adik semua di rumah bahwa ketika selesai sekolah minggu, Alkitabnya dibaca mulai dari Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 4. Kakak Dede tidak tahu dan kakak sekolah minggu pun tidak tahu adik-adik sudah membaca atau tidak. Tetapi ada yang melihat adik-adik itu sudah membaca atau belum. Ya, jadi harus janji ketika selesai ibadah langsung baca Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa dibantu sama orang tuanya agar bisa membacakan Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 4. Di situ firman Tuhan lebih rinci lagi untuk kita pahami bersama bahwa betapa luar biasanya Tuhan dalam penyertaan hidup bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun bayangkan Tuhan memberkati bangsa Israel. Apapun caranya ya, yang seperti kakak Dedi bilang tadi, apapun caranya Tuhan membantu bangsa Israel, bagaimana caranya supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir dan pergi ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Semoga apa yang kakak Dede sampaikan kepada adik-adik itu tidak berlalu begitu saja, namun adik-adik boleh tanamkan dalam hati dan kehidupan adik sehari-hari, mengerti bahwa Tuhan yang mempunyai segala kehidupan kita, baik itu kehidupan kakak Dede, baik itu alam, baik itu apapun, semua itu Tuhan yang punya. Jadi itu semua kehendak Tuhan dan semoga firman Tuhan menceritakan mulai dari Yosua dipersiapkan sampai mereka tiba di tanah perjanjian itu menjadi bukti bahwa adik-adik mengerti bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Sekian cerita dari kakak Dede. Selamat pagi. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, saatnya kita akan berdoa Bapa kami, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita punya Tuhan itu yang gagah perkasa, yang kuat, dan tiada yang mustahil di hadapannya. Ya, kita angkat pujian Allahku besar. Masuk di dalam persembahan, kita dengarkan nats pembimbing kita dari 1 Tawarik 29
ayatnya yang ke-13. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-13. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Ya, sambil pundi dijalankan, kita angkat pujian bawa persembahanmu. Persembahan sekaligus doa syafaat, dipersilakan Kakak Dede. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terbukti pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk sekolah minggu ya Tuhan, sekalipun sekolah minggu kami hanya melalui rekaman online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa rekaman ini tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh menyalurkan berkat buat adik-adik sekolah minggu kami yang menonton di rumah. Ya Tuhan, kami mendoakan buat adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, yang kami tidak ketahui, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau angkat penyakitnya, agar minggu depan boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk bersekolah minggu ya Tuhan. Kami pun mendoakan buat adik-adik sekolah minggu yang sementara bersekolah melalui atau menggunakan Zoom, Engkau memberkati ya Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan agar mereka boleh bersekolah dari rumah dengan penuh semangat sekalipun beberapa bulan kemarin mereka harus dirumahkan ya Tuhan. Kami pun mendoakan buat kedua orang tua adik-adik sekolah minggu kami yang senantiasa merawat dan mendampingi adik-adik tersebut ya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan agar semua daripadanya itu Engkau yang dimuliakan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Mohon Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, agar boleh berguna bagi pelayanan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun mendoakan bagi guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian maupun guru-guru sekolah minggu yang tidak mengambil bagian, Engkau memberkati ya Tuhan, baik dari kuliah maupun sementara mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan ya Tuhan, kekuatan, agar daripadanya itu kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan pula bagi seluruh teman-teman pemuda yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan, baik itu tim operator, baik itu teman-teman musik maupun teman-teman kameramen ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya Engkau terus yang memberkati, dan biarlah kami boleh bertemu kembali minggu depan, sekalipun hanya melalui rekaman online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ingin doa kami sama-sama katakan, amin. Ya, Kakak minta semuanya berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian Bapa antarlah kami.
terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Ya, Haleluya. haleluya. Amin. Ya, kita akan tutup ibadah kita angkat pujian senang-senang jadi anak Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.